Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, lebih baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nila Ratna Amalia, mahasiswi gizi Uniwali Songo Semarang, Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan mengangkat 3 sumber tema. Yang pertama yaitu pengertian teknologi pangan, dan yang kedua jenis bahan makanan yang diperoleh dari hasil teknologi pangan. Terus yang ketiga yaitu manfaat dari teknologi pangan. Sebelum kita masuk ke dalam 3 sumber yang tadi sudah dipaparkan, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu Indonesia. Nah, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang kaya akan hasil produk pangan, baik itu dari produk peternakan maupun pertanian. Nah, dari produk peternakan kita sering menjumpai yaitu ada daging, telur, dan juga susu. Sedangkan dari produk pertanian kita juga sering menjumpai yaitu jagung, kacang kedelai, dan juga kelapa muda. Semua produk makanan tersebut sering kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kedua produk tersebut itu tidak akan bertahan lama. Lama-kelamaan produk itu akan membusuk. Setelah membusuk kemudian akan dibuang. Di sini dibutuhkan pengolahan bahan pangan agar tidak mudah membusuk. Terus bagaimana ya cara agar makanan itu tidak cepat membusuk? Nah, yang kalian harus lakukan yaitu dengan mengolah makanan tersebut. Disinilah peran teknologi pangan dibutuhkan. Apa yang dimaksud dengan teknologi pangan? Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dalam mengolah pangan untuk menjadikan makanan baru, dan tentu saja mencegah agar makanan tidak mudah membusuk. Jenis makanan yang pertama yaitu tempe. Tempe merupakan salah satu produk hasil teknologi pangan yang paling terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Makanan ini merupakan hasil bioteknologi konvensional yang dibuat melalui proses fermentasi kedelai oleh jamur dari genus Rhizopus. Yang kedua yaitu roti. Roti merupakan produk hasil teknologi pangan yang melalui teknik fermentasi, dan di dalamnya terdapat bakteri Saccharomyces cerevisiae. Jenis ini memanfaatkan kandungan glukosa dalam tepung sehingga bisa menghasilkan karbon dioksida. Nah, kandungan karbon dioksida tersebut akan tetap berada dalam adonan sehingga adonan roti dapat mengembang dan memiliki tekstur yang ringan. Yang ketiga yaitu yogurt. Yogurt merupakan minuman yang baik untuk pencernaan yang dihasilkan dari bakteri Streptococcus lactis, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus. Ketiga bakteri tersebut dapat mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat dan meningkatkan kondisi asam pada usus. Selanjutnya yaitu keju. Keju merupakan turunan produk berbahan susu yang mengalami proses fermentasi. Nantinya, susu bebas bakteri ini akan dicampurkan dengan enzim renin yang berasal dari usus hewan mamalia. Efeknya, susu akan menggumpal. Gumpalan susu inilah yang diperas dan dipadatkan, yang hasilnya kita sering kenal dengan keju. Dan yang terakhir yaitu terasi. Terasi merupakan bumbu dapur yang dapat menyedapkan masakan dan termasuk dalam hasil teknologi pangan. Terasi ini dihasilkan dari proses fermentasi ikan dan udang. Setelah hasil fermentasi, udang akan berubah menjadi pasta warna merah kecoklatan dan memiliki aroma khas. Pasta inilah yang kemudian dicetak dan dikemas menjadi terasi. Subbab yang ketiga atau yang terakhir yaitu manfaat dari teknologi pangan. Apa sih manfaat dari teknologi pangan? Manfaat dari teknologi pangan adalah yang pertama, meningkatkan kreativitas para produsen. Yang kedua, menambah nutrisi bahan pangan. Yang ketiga, praktis dalam menyantap bahan pangan. Yang keempat, mengawetkan bahan pangan. Yang kelima,
mengurangi kerugian hasil sisa bahan. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai perkembangan teknologi produksi pangan, bahan pangan yang sering kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video yang tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa.